Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, saya akan menyampaikan mudah-mudahan kultum ini bisa menambah kepada kita, khususnya pada diri saya sendiri, agar bisa menjadi orang yang lebih baik lagi ya. Karena yang namanya manusia pasti tidak luput daripada salah dan lupa, itu pasti. Maka dari itu terima kasih saya punya kawan di SD 1 ini, orang-orang yang hebat, ustadz-ustazah, orang yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan bisa terbawa menjadi orang-orang yang baik, dan insya Allah kita akan menjadi orang yang baik pula ya, yang husnul khotimah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya akan di sini menyampaikan di bulan suci Ramadan ini barangkali amalan yang diterima oleh Allah. Ya, amalan yang diterima oleh Allah. Ada 3 syarat penting yang perlu diketahui oleh setiap hamba yang beramal. Ya. Jika tidak demikian, maka amal tersebut tidak akan diterima. Yang pertama, karena iman kepada Allah dengan mentauhidnya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, di dalam amalan itu pertama harus iman. Jangan ragu-ragu lagi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Ya. Karena apa? Karena kadang-kadang masih tergoda oleh batu cincin dan lain sebagainya. Barangkali di kampung-kampung masih ada. Kita sudah melanggar aturan bagaimana keyakinan kita bahwa tiada Tuhan selain Allah ya. Sebagaimana disampaikan di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 107, innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdaus. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah surga firdaus menjadi tempat tinggal. Mudah-mudahan kita semuanya Bapak dan Ibu sekalian ya. Ini pejuang-pejuang peradaban, Bapak Ibu guru SD Islam Al 1 ini, pejuang-pejuang kebenaran. Mudah-mudahan kita tetap diberikan oleh Allah kekuatan untuk mendidik murid-murid, mendidik anak sendiri dan mendidik diri sendiri. Kadang-kadang kita suka lupa mendidik diri sendiri itu merasa diri segalanya sudah mampu, padahal sebagaimana saya sering katakan bahwa di atas langit itu ada langit ya, ada yang lebih bagus dan lain sebagainya. Maka dari itu mudah-mudahan kita saling menyadari bahwasanya kita bisa untuk lebih bagus lagi. Amin. Tempat masuknya orang-orang kafir adalah neraka jahanam, sedangkan surga firdaus bagi mereka orang-orang yang mukmin. Namun ada 2 syarat seseorang bisa memasuki surga firdaus tersebut. Yang pertama iman, Bapak dan Ibu sekalian. Yang pertama iman ya. Akidah Islam dasarnya adalah iman kepada Allah, iman kepada para malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada para rasulnya, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Dasar-dasar ini telah ditunjukkan oleh kitabullah dan sunnah Rasulullah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam sunnahnya sebagai jawaban terhadap pertanyaan malaikat Jibril ketika bertanya tentang iman. Iman adalah engkau mengimani Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari kemudian, dan mengimani takdir yang baik dan takdir yang buruk. Ini HR Muslim. Jadi yang pertama Bapak dan Ibu sekalian, agar amalan yang kita lakukan ini bisa diterima oleh Allah, maka yang pertama yaitu kita harus iman kepada Allah dengan mentauhidnya. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, selain daripada itu amal soleh, ya, amal saleh, yaitu mencakup ikhlas karena Allah dan sesuai dengan yang diperintahkan dalam syariat Allah. Sesungguhnya kami menurunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran, maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Ingatlah hanya kepunyaan Allah lah agamanya yang bersih dari syirik. Ini Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi iman dan amal saleh ya, iman dan amal saleh. Perlu kita perhatikan terutama
amal saleh di sini mencakup tentang ikhlas. Ikhlas itu kadang-kadang mudah untuk disampaikan, mudah untuk diucapkan, tetapi terus terang saja manusiawi lah. Saya sendiri barangkali saya mungkin demikian supaya apa? Supaya orang lain bla 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 bla, sehingga keikhlasannya tentu mengurangi. Nah, ini barangkali godaan-godaan setan yang terus menghembuskan kepada kita sehingga kita bisa tergoda dan kita masih jauh daripada yang diharapkan, yaitu ikhlas karena Allah. Ya, ikhlas karena Allah inilah Bapak dan Ibu sekalian, barangkali perlu kita banyak belajar, ya, perlu kita banyak introspeksi diri sejauh mana di dalam perkataan, di dalam perbuatan, di dalam sedekah, pasti kadang-kadang kita ya terbersit, apakah itu rasa ingin dipuji dan lain sebagainya. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita bisa menambah ilmu, bisa menambah ibadah kita, mudah-mudahan didasarkan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu tentang ikhlas karena Allah itu. Jadi yang pertama sekali lagi berkaitan dengan iman, yang kedua ikhlas karena Allah, ya, ikhlas karena Allah. Ini barangkali Bapak dan Ibu sekalian untuk masalah orang-orang ikhlas ini disampaikan Bapak dan Ibu sekalian, barang siapa mengharap perjumpaan dengan Robnya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Robnya. Ini Al-Kahfi ayat 110. Bapak dan Ibu sekalian, juga disampaikan di dalam Al-Furqan ayat 23, dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Ya. Amal yang seperti debu itu adalah amal-amal yang dilandasi bukan kepada as-sunnah atau amal yang dimaksud untuk selain kepada Allah. Ini barangkali Bapak dan Ibu sekalian untuk yang ketiga, sesuai dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dasar dari setiap amal ibadah ikhlas dalam beramal dan jujur dalam batinnya sehingga tidak terbersit di dalam pikirannya hal-hal yang merusak amal tersebut. Karena segala sesuatu yang kita kerjakan harus dilandasi perkara ikhlas ini. Ya. Namun apakah hanya dengan ikhlas saja amal kita sudah diterima oleh Allah? Adapun pilar yang ketiga ini yaitu harus sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, tolak, maka akan ditolak, ya. Ini barangkali Bapak dan Ibu sekalian, mengingat 7 menit sudah sampai, lebih lanjutnya ya barangkali bisa nanti diperjelas lagi oleh para ustadzah dan para ustadz. Saya rasa 3 hal yang perlu dicampan oleh kita semuanya. Yang pertama apa Bapak dan Ibu? Yang pertama iman. Yang kedua ikhlas. Amal soleh atau ikhlas. Yang ketiga sesuai dengan tuntunan ajaran Rasulullah SAW. Sederhana Bapak dan Ibu, tetapi kalau kita bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya, insya Allah, terutama kaitan dengan iman, terutama dengan ikhlas, ya. Mudah-mudahan segala sesuatu yang kita kerjakan dibarengi dengan rasa ikhlas, sehingga akan mendapat imbalan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terhindar dari godaan setan yang terus menggoda kita agar kita ini riya, ujub, takabur, ya. Ini barangkali perlu kita terus dalami. Ujub, riya dan takabur ini adalah penyakit yang pasti di semua orang ada. Mudah-mudahan dengan sederhana kita tausiah di hari kedua bulan suci Ramadan bisa membenahi diri di dalam kerja, bukan karena pimpinan, di dalam kerja bukan karena keluarga, bukan karena anak, bukan karena suami, bukan karena pacar yang belum punya istri ataupun suami,
tetapi karena Allah Allah semata. Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sehingga balasan Allah tentu akan dirasakan oleh kita semuanya. Barangkali itu Bapak dan Ibu yang saya hormati, Bapak dan Ibu yang soleh dan soleha, saya tidak mengajari berenang kepada bebek ya. Bapak dan Ibu luar biasa, tetapi yang namanya ilmu itu perlu dicas. Ilmu itu perlu diingatkan oleh siapapun ya. Yang jelas saling mengingatkan, apalagi sami'na wa ata'na, ini sangat bagus sekali. Karena apa? Kita tentu akan menjunjung tinggi apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama yang tertera dalam Al-Quran maupun As-Sunnah yang kita selalu dapatkan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.